Demi tingkatkan kualitas untuk bersaing di Asia, Persib akan uji kekuatan lawan klub level tinggi ini. Halo sobat bola sekalian, yang namanya persiapan pramusim gak cuma cukup dengan latihan, gak cukup cuma dengan latihan taktik, dengan latihan fisik, karena idealnya memang harus dibarengi juga dengan sebuah pertandingan uji coba agar apa yang dipelajari ketika latihan bisa langsung diterapkan untuk melihat hasil ataupun progres dari proses yang telah dilakukan. Sebenarnya, sekarang ada turnamen pramusim Piala Presiden yang jadi sarana untuk beberapa klub mendapatkan atmosfer pertandingan pramusimnya. Tapi hal tersebut nyatanya gak cukup bagi salah satu klub Indonesia, yaitu Persib Bandung. Karena walaupun Persib berhasil lolos sampai ke babak final Piala Presiden, artinya ada 5 pertandingan yang telah mereka jalani di momen pramusim ini, tapi hal tersebut dirasa masih kurang untuk jadi bagian dari persiapan Persib di momen pramusim. Dan sekarang, mereka justru punya rangkaian uji coba tambahan melawan kualitas tinggi dari klub yang berasal dari luar negeri. Wow. Tentu ini jadi informasi yang sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Maka dari itu di sini kita mau ajak kalian buat bahas tentang bagaimana persiapan Persib dalam menjalani momen pramusim pasca Piala Presiden. Apa aja yang akan Persib lakukan dan kira-kira klub apa yang akan uji coba melawan Persib. Semua bakal kita bahas di sini. Karena ini jadi informasi penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa situasinya saat ini Persib dihadapkan dengan babak final Piala Presiden. Video ini memang diunggah sebelum pertandingan final. Kalau ada dari kalian yang nonton video ini setelah pertandingan final, gak apa-apa banget. Informasi yang ada di video ini masih sangat relevan karena ngebahas rencana Persib pasca Piala Presiden itu bakal seperti apa. Dan situasinya, sekarang sebenarnya memang Persib menjalani 5 pertandingan pramusim yang bisa dibilang juga sebenarnya 5 pertandingan tersebut merupakan pertandingan dengan intensitas yang sama sekali gak rendah. Levelnya itu hampir mendekati level pertandingan yang ada di sebuah kompetisi resmi. Minusnya cuma satu, yaitu fisik dan stamina para pemain. Itu yang sebenarnya bikin pertandingan yang Persib jalani di Piala Presiden jadi gak maksimal. Khususnya pertandingan di babak semifinal dan juga final, itu jelas kerasa banget kualitas fisik dari Persib dan juga 3 tim lainnya yang benar-benar ada di bawah standar. Kayak contoh waktu pertandingan semifinal, itu di babak kedua, intensitas permainan udah sangat menurun. Mereka gak benar-benar bisa menampilkan permainan dengan signature play-nya dengan baik. Kenapa? Karena mereka kelelahan. Jadwal yang diatur sama pihak dari panitia Piala Presiden itu sama sekali gak manusiawi. Yang mereka pikirkan bukan cuma tentang bagaimana memprioritaskan kesehatan dan juga fisik para pemain, melainkan justru hal lain yang malah mereka prioritaskan. Walaupun mereka berdalih bahwa jadwal ini udah dapat izin dari AFC, terus ada keringanan buat di babak final bisa melakukan 12 kali pergantian, tapi tetap aja pertimbangan pemilihan jadwal ini gak bisa diterima karena sama sekali gak memikirkan kondisi serta kesehatan para pemain. Jadi dengan kondisi tersebut, pada dasarnya 5 pertandingan yang Persib laksanakan di Piala Presiden memang gak cukup untuk jadi bagian dari persiapan pramusim mereka secara maksimal. Gak cukupnya bukan dalam hal kuantitas, melainkan dalam hal kualitas. Karena kalau dari segi kuantitas, 5 pertandingan jelas udah jadi jumlah yang cukup banyak buat sebuah pertandingan pramusim. Tapi kalau dari segi kualitas, tentunya masih kurang layak. Karena dengan segala macam kendala yang ada, mulai dari jadwal yang padat, fisik yang terkuras, stamina yang habis, itu semua bikin Persib gak bisa menjadikan pertandingan Piala Presiden ini sebagai sebuah pertandingan yang ideal untuk mereka jadikan sebagai bagian dari persiapan pramusim yang matang. Karena mereka gak sempat buat latihan taktik, fisiknya terkuras habis, sehingga kondisi tersebut bikin mereka ada di situasi yang gak mampu untuk menjalankan permainan taktikal dengan baik. Maka dari itu, sekarang Persib mengagendakan pertandingan uji coba tambahan sebagai usaha untuk mereka menciptakan pramusim dengan lebih matang. Nah, menariknya, ada banyak perubahan rencana yang terjadi untuk Persib menjalani persiapan pramusimnya.
Karena sebelumnya kan kita semua udah tahu bahwa Persib ada niat untuk melakukan pemusatan latihan di Thailand. Yang jadwal training camp tersebut ternyata malah berdepatan dengan jadwal dari Piala Presiden. Akhirnya karena turnamen Piala Presiden ini sifatnya urgent, dalam artian ini merupakan perintah langsung dari federasi, Persib gak bisa nolak. Karena kalau Persib nolak, siapa yang mau ngeramein turnamen ini? Antusias dan rating yang didapatkan pasti menurun drastis kalau Persib gak ikut serta di turnamen ini. Makanya mau gak mau Persib wajib ikut. Dan gara-gara turnamen ini, rencana training camp Persib di Thailand juga jadi terganggu. Tadinya, kalau Persib gak melangkah jauh, mereka merencanakan bakal tetap training camp di Thailand pasca menjalani 3 pertandingan fase grup. Tapi karena sekarang Persib malah terlanjur melangkah jauh, apalagi dengan jadwal yang sangat mepet, stamina dan fisik pemain udah habis terkuras, otomatis situasi tersebut bikin rencana mereka buat training camp ke Thailand jadi batal. Karena masalahnya, waktu Persib di momen pramusim ini gak banyak. Tanggal 31 mereka punya pertandingan penting lawan Manila Tiger di laga playoff ACL2. Itu yang bikin situasi Persib memang gak punya banyak waktu buat training camp di luar negeri. Karena kalau berangkat ke Thailand, itu bakal lebih menguras tenaga lagi. Pemain bakal makin capek, waktu recovery harus lebih banyak. Alhasil situasinya memang sangat gak memungkinkan. Makanya sekarang, rencana training camp yang tadinya bakal dilaksanakan di Thailand, itu dipindah ke Bali. Sebagai opsi yang memang paling ideal dan paling strategis untuk situasi yang dimiliki oleh Persib saat ini. Karena kalau di Bali, yang paling utamanya tentunya menghemat waktu dan juga jarak. Sebenarnya situasinya belum pasti apakah Persib bakal menetap di Bali atau pulang dulu pasca final Piala Presiden. Tapi kalau misal nantinya mereka langsung training camp, artinya itu jelas sangat menghemat waktu serta tenaga para pemain. Karena mereka gak perlu perjalanan jauh, gak perlu capek, sehingga waktu yang ada memang bisa dimaksimalkan untuk mereka melakukan recovery setelah menjalani jadwal padat yang gak masuk akal dari turnamen pramusim sekarang. Dan uniknya, training camp Persib di Bali bukan cuma ada agenda latihan, tapi ada juga agenda untuk mereka melakukan pertandingan uji coba internasional. Dalam artian uji coba ini dilakukan dalam level tinggi melawan klub luar negeri. Berdasarkan konfirmasi dari Pak Aditya Putra Herawan, Persib bakal menjalani 3 pertandingan uji coba. 3 lawan tersebut terdiri dari klub lokal dan juga klub internasional. Siapa klubnya? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan besar. Pak Adit masih belum mau untuk spill siapa lawan yang nantinya akan Persib hadapi. Kalau dari pernyataannya sih bilangnya kejutan. Artinya dari 3 lawan yang akan dihadapi Persib, harusnya di antara mereka ada salah satu klub yang punya kualitas level tinggi. Entah klub Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, atau mungkin Eropa, kita masih belum tahu. Yang jelas, Persib dipastikan bakal menjalani 3 pertandingan uji coba ketika training camp di Bali nanti. Dan inilah yang memang menjadi bagian dari persiapan yang jauh lebih bermanfaat ketimbang pertandingan di turnamen Piala Presiden. Karena di sini mereka bisa mengatur jadwal secara lebih detail dan lebih maksimal untuk persiapan pramusim mereka. Mereka bisa punya jadwal yang lebih jelas dan baik untuk kapan mereka latihan, kapan mereka latihan fisik, kapan mereka latihan taktik, kapan mereka melakukan latihan chemistry. Itu semua bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Yang hasil dari latihan tersebut bisa mereka terapkan dengan baik juga di pertandingan uji coba yang nantinya mereka lakukan. Jadi memang itu poin pentingnya, yaitu tentang bagaimana pertandingan pramusim tersebut bisa menjadi bagian dari persiapan pramusim yang maksimal. Yang dipentingkan bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitasnya. Sehingga output dari latihan, kemudian dari pertandingan uji cobanya, itu bisa menghasilkan manfaat yang baik dan juga maksimal untuk skuad Persib Bandung. Bahkan kabar baiknya untuk kalian para pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus lagi untuk para bobotoh, bahwa pertandingan uji coba Persib nanti bakal disiarkan secara live di TV. Itu artinya kalian bisa tetap menikmati pertandingan Persib dan juga melihat progres perkembangan dari skuad Persib itu seperti apa. Belum jelas apakah semua pertandingannya bakal disiarkan di TV atau gimana, tapi ini kalau pandangan gua pribadi, dengan pengetahuan gua yang sangat terbatas, harusnya sih idealnya jangan semua pertandingan uji coba Persib nanti disiarkan secara live di TV. Mungkin 1 pertandingan disiarkan live masih oke, tapi kalau semuanya disiarkan agak jadi tanda tanya juga.
Karena pada dasarnya pasti pelatih pengen menerapkan taktik ataupun permainan yang nggak mau dulu diekspos ke publik. Supaya mengurangi kesempatan untuk calon lawan Persib melakukan analisa. Tapi balik lagi, kita belum tahu pasti tentang kepastiannya gimana. Dan apapun skema yang nantinya mereka lakukan, harusnya itu juga pasti udah melewati diskusi serta pertimbangan yang paling matang, khususnya dengan pelatih yaitu Igor Tolić. Plus satu lagi informasi, karena sekarang situasinya laga final Piala Presiden belum dilaksanakan, maka jika nantinya Persib berhasil keluar sebagai juara, pihak dari Persib juga memastikan gak akan melakukan konvoy atau euforia lainnya. Itu jelas jadi keputusan yang sangat tepat karena ini cuma pramusim, tentu gak perlu euforia berlebih dan skuad Persib juga memang harus fokus untuk persiapan pramusim selanjutnya yang mereka jalani. Jadi itu penjelasan terkait persiapan momen pramusim Persib pasca gelaran Piala Presiden. Menurut kalian apakah rencana tersebut ideal untuk Persib lakukan? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!